Pada episode sebelumnya, Okarun dan Ayase berhasil menyelamatkan Aira. Spirit akrobatik Silky sekarang berada di dalam tubuh Aira. Jadi apakah Aira juga bisa memakai kekuatan kutukan seperti Okarun? Pada akhirnya mereka semua pergi ke rumah Ayase untuk makan malam. Tentu saja makan setelah bertarung adalah momen yang paling menyenangkan. Tapi masih ada ketegangan di antara Ayase dan Aira. Ayase meminta maaf karena sudah melemparkan baskom. Tapi Aira masih menganggap Ayase sebagai setan yang jahat. Aira tidak percaya Ayase adalah manusia. Apalagi Seiko masih terlihat sangat muda. Daripada disebut nenek, Seiko lebih pantas disebut sebagai kakaknya Ayase. Sepertinya mereka berdua tidak akan bisa akur. Namun Aira masih penasaran kenapa Okarun datang menyelamatkannya. Bagi Okarun tidak ada alasan yang spesial. Aira sedang berada dalam bahaya, jadi Okarun datang untuk menolongnya. Wajah Aira sedikit memerah. Sepertinya mulai ada rasa kepada Okarun. Setelahnya Aira pulang ke rumahnya. Tapi Okarun masih harus melakukan upacara penting, yaitu memasukkan kembali bijinya. Tangan Okarun diikat dengan kursi. Kemudian Turbo melemparkan bijinya seperti sedang bermain baseball. Bola itu menabrak Okarun dengan kecepatan tinggi. Okarun sangat kesakitan tapi bijinya berhasil terpasang kembali. Keesokan harinya Ayase dan Okarun bersekolah seperti biasa. Ayase mengajak Okarun makan siang bersama, tapi Okarun menolaknya karena ada tugas yang harus segera dikerjakan. Pada akhirnya Ayase makan bersama dua temannya. Ayase masih saja memikirkan Okarun. Perilaku Okarun hari ini terlihat cukup mencurigakan. Apa jangan-jangan Okarun mau selingkuh dengan cewek yang lain? Ayase kemudian keluar untuk membeli minuman. Dalam perjalanan kembali, Ayase melihat Okarun yang hampir mencium Aira. Ternyata Okarun benar-benar selingkuh. Tapi Okarun menegaskan ini hanya sebuah salah paham. Ayase tidak mau mendengarkan argumen Okarun. Ayase lalu pergi begitu saja. Kemudian ada kelas biologi. Ayase bersama teman-teman sekelasnya diajak melihat salah satu jenis udang. Udang ini dikenal dengan nama Oratosquilla oratoria. Udang ini terkenal karena sering dijadikan sushi. Tapi Ayase tidak begitu mendengarkan penjelasan guru. Ayase masih saja memikirkan Okarun yang selingkuh. Sementara Okarun mengikuti pelajaran kimia di kelasnya. Okarun diam-diam terus melakukan angkat beban. Okarun juga memasang pemberat di kakinya. Okarun ingin segera menjadi lebih kuat. Dengan begitu Okarun bisa mengejutkan Ayase. Tapi tiba-tiba lantai kelas Okarun banjir. Dan semua teman Okarun menghilang begitu saja. Okarun pergi keluar mencari orang lain. Di sana Okarun bertemu dengan Aira. Aira juga mengalami hal yang sama. Okarun lalu mencari Ayase tapi Ayase tidak ada di kelasnya. Di sisi lain terlihat Ayase yang juga mengalami hal yang sama. Okarun dan Ayase mengingat mereka pernah merasakan dimensi ini sebelumnya. Rasanya mirip ketika Serpo menyerang. Semakin lama air di sini menjadi semakin tinggi. Jika terus begini bisa saja mereka akan tenggelam. Namun Ayase merasa ada sesuatu yang mendekat. Ternyata itu adalah Loch Ness. Loch Ness adalah makhluk mitologi yang muncul di Danau Loch Ness. Tapi kenapa monster itu muncul di sekolah ini? Ayase memutuskan untuk bersembunyi. Tapi Loch Ness menyadari gerakan Ayase. Loch Ness itu mulai mendekati Ayase. Tiba-tiba dia menyemburkan air dengan kekuatan yang sangat besar. Hasilnya ruang kelas di sini hancur. Beruntung Ayase tidak terkena serangan itu. Karena tidak melihat siapapun di sini, Loch Ness-nya pergi begitu saja. Suara ledakan tadi juga didengar oleh Okarun dan Aira. Okarun menjelaskan kalau alien dan yokai itu ada.
Tapi entah kenapa alien dan yokai tertarik kepada alat reproduksi manusia. Jadinya Okarun berkali-kali terlibat masalah. Kemudian ada manusia udang yang muncul di depan Okarun. Dari bentuknya seharusnya dia adalah alien. Udang ini punya tubuh yang atletis dan dia memakai sarung tinju. Udang itu memukul ke arah Aira. Dengan cepat Okarun berubah dan membawa Aira menjauh. Okarun tidak mau melibatkan Aira dalam masalah. Jadi Okarun menyuruh Aira mundur. Tiba-tiba Okarun terjatuh karena ada tekanan besar dari atas. Okarun jadi sulit untuk bergerak. Bahkan kutukan Okarun juga ikut menghilang. Rasanya seperti ketika Ayase menahan kutukannya. Ternyata pelakunya adalah alien Serpo. Entah bagaimana mereka bertiga masih saja hidup. Tujuan mereka masih sama, yaitu mengambil otong Okarun. Selain itu, Serpo juga ingin mengambil kekuatan kutukan yang dipakai Okarun. Tiba-tiba tubuh Okarun terangkat dan seluruh bajunya rusak. Jadi sekarang Okarun telanjang. Serpo sudah siap memotong pisang Okarun. Namun tiba-tiba ada rambut yang mengikat mereka. Ternyata itu adalah perbuatan Aira. Dengan cepat Aira menyelamatkan Okarun dengan gerakan balet. Berkat spirit Silky yang berada di dalam tubuh Aira, Aira sekarang juga bisa memakai kekuatan kutukan. Namun gara-gara itu Aira melihat Okarun yang telanjang. Tapi Aira tetap akan melindungi Okarun. Sekarang Aira harus melawan Serpo dan Udang sekaligus. Udangnya maju tapi Aira bisa menghindar dengan mudah. Tiba-tiba Serpo menyerang dengan kekuatan psikis. Aira baru tahu ada kekuatan seperti ini. Aira kembali beradu pukulan dengan Udang. Hasilnya ruang kelas di sekitarnya menjadi hancur. Akhirnya Aira berhasil menendang Udang. Tapi Aira lengah dan Serpo berhasil menahan tubuh Aira. Hasilnya kutukan Aira juga ikut menghilang. Serpo dan Udang sudah siap mengakhiri pertarungan ini. Udang memukul Aira dengan kekuatan besar. Hasilnya kelas di sini langsung hancur. Aira tidak bisa memakai kekuatan psikis seperti Ayase. Jadi Aira merasa kesakitan ketika menerima serangan Udang. Kemudian Okarun muncul dan masih dengan keadaan telanjang. Okarun mulai berubah tapi hanya bagian mulut saja yang tertutup. Jadi Okarun bertarung dengan kondisi telanjang. Ketika Serpo menyatukan kekuatan, Okarun dan Aira kembali terkena tekanan. Ditambah Udang memukul kepala Okarun. Mereka berdua benar-benar tidak bisa melawan. Tapi tiba-tiba tekanan di tubuh Okarun menghilang. Dengan cepat Okarun menyundul Udang sampai pingsan. Ternyata itu adalah perbuatan Ayase. Kekuatan Ayase lebih hebat daripada ketiga Serpo. Itulah kenapa Okarun bisa terbebas. Sudah jelas Ayase adalah mimpi buruk bagi ketiga alien Serpo. Okarun dan Aira kembali maju. Namun mereka berdua kembali terkena tekanan. Serpo menyuntikkan sesuatu di kepala Udang. Tiba-tiba udangnya berubah bentuk dengan kekuatan yang lebih besar. Udang memukul Okarun dan Aira sampai terbang. Kombinasi Serpo dan Udang benar-benar sangat kuat. Tapi masalah utama mereka adalah kekuatan Ayase. Serpo menyuruh Udang untuk mengalahkan Ayase terlebih dulu. Tapi Okarun dan Ayase tidak akan membiarkan itu terjadi. Aira menendang kepala Udang tapi justru Aira yang terluka. Nampaknya Aira belum bisa mengimbangi kecepatan Udang. Namun Okarun bisa melihat gerakan Udang dengan jelas. Jadi Okarun dan Aira mulai menyatukan kekuatan. Hasilnya mereka mulai bisa melawan kekuatan Udang. Namun tiba-tiba ada goncangan besar di bawah mereka. Lantai yang mereka injak sekarang berubah menjadi air. Bahkan dinding di atas juga berubah menjadi air. Jadi tidak ada tempat lagi untuk berpijak. Bahkan tempat untuk bernafas juga semakin sedikit. Untung saja mereka bertiga bisa berenang. Ternyata semua ini adalah perbuatan Loch Ness.
Ayase tahu kekuatan Loch Ness ini sangat mengerikan. Ayase mengajak kabur saja, tapi Okarun malah terlihat bersemangat. Ternyata Loch Ness ini juga adalah monster yang disewa oleh Serpo. Bisa dibilang Udang dan Loch Ness adalah pekerja yang dibayar oleh Serpo. Tapi Loch Ness tidak suka diatur-atur. Loch Ness itu menembak Serpo dengan laser air. Hasilnya satu alien Serpo terbelah menjadi dua. Okarun baru tahu kalau kekuatan Loch Ness begitu mengerikan, dan mereka bertiga langsung kabur begitu saja. Tapi Aira kembali terkena serangan udang. Aira sampai terbang ke atas, tapi dindingnya sudah berubah menjadi air. Jadi Aira kesulitan bernafas setelah menembus dinding. Sekarang udang itu mengincar Okarun dan Ayase. Sangat jelas kekuatan udang sudah meningkat dari sebelumnya. Ternyata serangan udang menjadi lebih kuat ketika berada di dalam air. Jadi kondisi ini sangat menguntungkan bagi udang. Tapi sayangnya udang satu ini juga tidak bisa bernafas di dalam air. Jadi sekali-kali dia akan muncul ke permukaan. Okarun berubah ketika udang itu muncul di permukaan. Tapi sayang sekali Turbo Granny tidak bisa berenang. Jadi kekuatan Okarun tidak berguna di kondisi saat ini. Okarun dan Ayase hanya bisa kabur, tapi mereka tidak bisa meninggalkan Aira begitu saja. Ayase sebenarnya bisa menarik Aira ke bawah, tapi Ayase harus berada di jarak yang dekat. Okarun berniat menjadi umpan supaya Ayase bisa menolong Aira. Tapi bisa jadi Okarun malah akan dikalahkan udang. Tiba-tiba udang menyerang kembali. Okarun menolong Ayase, tapi mereka berdua jatuh ke dalam air. Mereka berdua dalam kondisi berpelukan. Di sini Ayase mendapatkan ide. Terlihat tubuh Okarun mulai bergerak ke kanan dan ke kiri. Dari sana Okarun bisa terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Ternyata Ayase memegang tubuh Okarun dengan kekuatan psikisnya. Dari situ Ayase meremas tubuh Okarun seperti sedang memegang ikan. Jadi tubuh Okarun akan terdorong dengan sendirinya. Dengan cara ini mereka berhasil menyelamatkan Aira. Namun Aira sudah pingsan karena tidak bernafas dalam waktu yang agak lama. Untung saja Ayase bisa membangunkan Aira kembali. Menurut Ayase, seragam sekolah ini menghambat gerakan mereka. Jadi Ayase mengajak Aira untuk memakai daleman saja. Sekarang kondisinya Okarun telanjang, dan dua ceweknya cuma memakai daleman saja. Di sisi lain, Serpo marah-marah karena Udang dan Loch Ness tidak bisa bekerja sama. Serpo lalu memaksa untuk menggabungkan kekuatan. Sekarang Serpo menjadi kepala Loch Ness, Udang menjadi tangan dan badannya tetap Loch Ness sendiri. Dari mulutnya, Loch Ness bisa menyemburkan laser air dengan kekuatan yang besar. Hasilnya banyak tembok di sekitar yang langsung hancur. Tapi laser ini ada batasannya. Jadi sesekali Serpo tetap harus menghisap air melalui lehernya. Bisa dibilang jika lehernya hancur maka Serpo akan kalah. Mereka bertiga mulai mendekat. Aira mengikat leher Serpo dengan rambutnya. Aira bersiap menendang leher Serpo, tapi Aira malah terkena pukulan udang. Pertahanan Serpo benar-benar sempurna. Dia bisa melakukan serangan jarak jauh dan dekat sekaligus. Aira kembali tenggelam di atas, sementara Okarun dan Ayase hampir terkena laser. Untung saja mereka semua masih selamat. Sekarang bagaimana mereka akan melawan Serpo? Serpo menyerang dengan pukulan udang. Serangan ini berhasil merusak formasi mereka bertiga. Jadilah sekarang Ayase berada di depan Serpo. Serpo akan memastikan Ayase mati sekarang juga. Serpo kembali menyerang dengan kedua tangan udang. Tapi Ayase berhasil menghilangkan air yang ada di sekitarnya. Pukulan udang hanya kuat ketika berada di dalam air. Dengan air yang menghilang, pukulan udang justru menghancurkan tangannya sendiri. Satu masalah sudah hilang, tapi Serpo masih bersatu dengan tubuh Loch Ness. Serpo berusaha memakan Ayase.
Ayase membuat pelindung di sekitar tubuhnya untuk menahan gigitan Serpo. Tapi Serpo membawa Ayase ke dalam air supaya Ayase kehabisan nafas. Tiba-tiba rambut Aira menangkap leher Serpo. Okarun menggunakan rambut Aira untuk pijakan. Jadi Okarun kembali bisa menggunakan kekuatan Turbo Granny. Dengan cepat Okarun menyundul kepala Serpo. Kepala Serpo hancur, jadi Okarun berhasil menyelamatkan Ayase. Okarun dan Ayase dalam keadaan berpelukan. Okarun berada di atas dan tentu saja masih telanjang. Mereka kembali mendarat di lantai. Mereka senang karena dimensi itu sudah hilang. Tapi itu artinya mereka sudah kembali ke dunia yang nyata dengan kondisi telanjang. Orang-orang berpikir kalau Okarun dan Ayase sedang praktek pelajaran biologi. Mereka langsung kabur mencari tempat yang sepi, dan Aira juga mengikuti dari belakang. Mereka pun berakhir di ruang UKS. Untung saja ada baju olahraga di sini, jadi mereka tidak perlu terus-terusan telanjang. By the way, guru penjaga UKS-nya lumayan hot. Guru ini sudah mendengar penjelasan mereka bertiga, tapi cerita mereka terdengar tidak masuk akal. Kemudian ibu guru keluar karena ada sebuah urusan, jadi tersisa mereka bertiga di sini. Mereka bingung harus membuat alasan apa setelah ini. Sudah pasti seluruh sekolah akan membicarakan mereka. Lagi-lagi semua masalah ini gara-gara kelakuan alien Serpo. Sekarang Aira sudah punya kekuatan kutukan, jadi mungkin ke depannya Aira juga akan menjadi target para alien. Tapi jika para alien menginginkan kekuatan yokai, kenapa mereka tidak langsung menyerang yokai saja? Kenapa mereka harus repot-repot mencari orang dengan kekuatan kutukan? Untuk menjawabnya, Okarun punya sebuah teori. Okarun pernah membaca kalau peradaban alien jauh lebih kuat daripada manusia bumi. Tapi mereka tidak bisa menginvasi bumi karena ada banyak yokai di mana-mana. Bahkan sains alien tidak bisa mengalahkan kekuatan yokai. Untuk itulah alien menyerang orang dengan kekuatan kutukan. Jika mereka sudah meneliti kekuatan yokai, mereka baru akan menginvasi bumi. Bisa dibilang takdir dunia bergantung kepada para cenayang. Untuk itu mereka harus segera mengamankan biji Okarun yang satu lagi. Tiba-tiba dua teman Aira datang ke sini. Mereka menyalahkan Ayase atas apa yang terjadi kepada Aira. Tapi kepala Ayase sudah pusing, jadi Ayase tidak mau repot-repot memberikan alasan. Kemudian Aira pergi bersama kedua temannya. Jadilah tersisa Okarun dan Ayase di sini. Ayase masih penasaran tentang kejadian tadi pagi. Sekarang kita mundur ke waktu beberapa jam yang lalu. Ternyata Okarun memanfaatkan jam istirahat untuk melatih tubuhnya. Seiko memberikan porsi latihan yang cukup banyak. Jadi Okarun ingin latihan semaksimal mungkin. Tapi di samping itu Okarun berpikir, jika dia bertambah kuat, pasti Okarun bisa melindungi Ayase. Tiba-tiba Aira datang ke sini. Aira berkata dia tidak bisa menahan perasaannya. Tahu-tahu Aira sudah siap mencium bibirnya Okarun. Okarun yang kaget langsung mendorong wajah Aira. Di sini sudah jelas Aira menyukai Okarun. Tapi bagi Okarun, Aira adalah cewek cantik yang sangat populer. Jadi tidak seharusnya cewek secantik itu memberikan perhatian kepada cowok biasa sepertinya. Okarun sepertinya lupa kalau dia adalah tokoh utama. Pada akhirnya Okarun dan Aira saling mendorong sambil beradu argumen. Sampai Aira tidak sengaja tersandung dan Okarun juga ikut ketarik. Jadilah Okarun terlihat seperti akan mencium Aira. Dan kebetulan Ayase melihat kejadian itu. Intinya apa yang terjadi tidak seperti yang Ayase pikirkan. Okarun diam-diam latihan di sana supaya Okarun bisa terlihat keren di mata Ayase. Ayase cukup tersentuh mendengar perjuangan Okarun. Terlihat Ayase ingin mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba kedua teman Ayase datang ke sini.
Jadinya Ayase gagal mengatakan sesuatu kepada Okarun. Teman Ayase masih bingung kenapa Ayase tiba-tiba menghilang. Padahal sebelumnya mereka semua berada di kelas biologi. Mereka menduga Ayase dan Aira berebut perhatian Okarun. Jadilah Ayase dan Aira bertarung sambil telanjang. Untung saja mereka memikirkan teori yang aneh. Jadi Ayase tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang alien. Sekarang kita berpindah menuju kelas Aira. Teman-teman Aira bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Aira berkata kalau dia tidak sanggup menceritakan apa yang terjadi. Jadi Aira meminta teman-temannya tidak membahas kejadian itu. Aira ingin masalah ini selesai tanpa perlu banyak usaha. Tapi teman-teman Aira menyalahkan Ayase atas semua kejadian ini. Bisa jadi setelah ini mereka akan memusuhi Ayase. Aira tidak mau itu terjadi. Aira menegaskan kalau Ayase tidak bersalah dalam kasus ini. Jadi tidak perlu bertindak kasar kepada Ayase. Aira kemudian keluar menuju taman. Di sana Aira kembali bertemu dengan Ayase. Setelah semua kejadian ini ternyata mereka belum bisa akur. Tapi tidak ada niatan untuk saling menyakiti. Tiba-tiba alien udang muncul kembali di depan mereka. Seluruh tubuhnya terlihat berdarah. Tapi entah kenapa darahnya berwarna putih. Aira sudah siap menghajar udang brengsek ini. Tapi tiba-tiba udangnya malah pingsan. Di dalam mimpinya, udang teringat wajah anaknya. Dia meminta maaf karena tidak bisa menolong anaknya. Setelah tersadar, udang sudah berada di rumah Ayase. Udang juga sudah mendapatkan perawatan dari Seiko. Jadi nyawanya tidak jadi melayang. Ayase berkata kalau udang ini adalah alien. Tapi bagi Seiko, udang itu lebih mirip seperti Kappa. Tiba-tiba udang menangis. Baru kali ini dia bertemu orang yang mau merawatnya. Bahkan Seiko juga sudah memberikan makanan kepada udang ini. Jadi udang berjanji, dia tidak akan pernah menyerang manusia kembali. Setelah selesai makan, udang menceritakan tentang keluarganya. Anak udang sedang sakit di rumah. Dia akan kehilangan darah ketika BAB dan BAK. Jadi dia harus menerima transfusi darah setiap hari. Jika tidak, dia akan mati seperti ibunya yang mengidap penyakit yang sama. Tapi biaya transfusi darah cukup mahal. Sebenarnya ras udang terkenal dengan kondisi tubuh yang kuat. Tapi udang ini tidak sekuat udang yang lain. Jadinya dia berusaha mencari uang sampai ke planet yang lain. Dia menyesal karena sudah berusaha membunuh manusia bumi. Tidak seharusnya dia menghidupi anaknya dengan cara membunuh makhluk yang lain. Jadi udang ingin pergi dari bumi dan mencari pekerjaan yang halal. Udang pamit dan ingin pergi sekarang juga. Tapi Seiko menyadari kalau darah udang ini baunya tidak asing. Sebelumnya Ayase melihat darah udang yang berwarna putih. Apa jangan-jangan darah udang adalah susu? Kemudian Seiko memberikan susu UHT kepada udang. Udang mencoba meminumnya dan ternyata benar susu putih adalah darah udang. Seiko punya kenalan pemilik peternakan. Seiko akan membujuk pemiliknya untuk memberikan seekor sapi. Jadi udang bisa memberikan darah kepada anaknya setiap hari. Seketika udang menangis. Orang yang berusaha dia bunuh ternyata menjadi penolong nyawa anaknya. Kemudian udang benar-benar mendapatkan seekor sapi. Sapinya kemudian ditarik ke atas ke dalam UFO. Udang berjanji tidak akan melupakan kebaikan semua orang. Jika suatu saat nanti Seiko butuh bantuan, maka udang akan datang membantu. Akhir yang bahagia untuk alien udang. Semoga saja alien Serpo tidak bangkit kembali. Tapi saya penasaran bagaimana cara Seiko membujuk pemilik peternakan. Sudah pasti harga sapi cukup mahal. Rasanya aneh jika pemiliknya memberikannya begitu saja. Mungkinkah Seiko memberikan pelayanan tertentu?
Anyway, seragam sekolah Okarun, Ayase, dan Aira menghilang ketika bertarung. Jadi mereka meminta Seiko untuk membelikan seragam baru. Seiko oke-oke saja membelikan seragam baru kepada Okarun dan Aira, tapi tidak kepada Ayase karena Ayase punya niatan licik di baliknya. Jadi jika Ayase mau seragam baru, Ayase harus cosplay menjadi Hiroshi Abe. Singkatnya, Hiroshi ini adalah aktor dari Jepang. Ayase tidak punya pilihan selain melakukannya. Tiba-tiba ada tamu yang datang ke sini. Ayase diminta membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah seorang cowok yang ganteng. Cowok ini bernama Jiji, dan dia adalah teman masa kecil Ayase. Tapi tidak hanya itu, Jiji adalah cinta pertama bagi Ayase. Bagaimana mungkin Okarun bisa mengalahkan kegantengan Jiji? Apakah setelah ini Ayase akan menjauhi Okarun? Patut kita nantikan. Alur cerita Danda dan arc Alien Serpo berakhir di sini. Dilihat dari trailer animenya, seharusnya Danda dan season 1 akan berakhir di sini. Jadi alur cerita berikutnya sudah memasuki season 2. Menurutmu, arc apa yang paling bagus dari seri cerita di season 1? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan menjadi bagian dari Kerajaan Science. Kerajaan Science Jepang Indonesia menuju 20.000 subscriber di tahun 2024. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.